Ada tuh yang di Toraja jadi. Di Toraja itu kan kita geliputan Rambu Solo ya kak, pemakaman orang Toraja. Oh, yang di tebing-tebing itu? Yes ya kak. Itu ada satu kisah yang nggak boleh direkod segala macam. Itu mayatnya jalan sendiri Ji. Ceritanya Ji. Mayatnya bang? Iya, jalan sendiri sampai ke kuburannya, sampai ke makam. Nggak disentuh siapa-siapa? Nggak boleh disentuh. Jalan. Dan pengiringnya di belakangnya. Masih di Kalimantan nih, sama kayak kemarin Megundul Kalimantan. Tapi ini gue tahu Kalimantan Selatan gitu. Gue jalan ke Juhu gitu kan. Juhu? Desa Juhu, itu desa paling atas di Meratus, Gunung Meratus. Itu gue jalan 2 hari tuh situ. Nah, dalam perjalanan, namanya gue nggak tahu ya kak. Ada ngewat nih, cus. Bentuknya hitam, pala tuh. Cuman gue nggak tahu pala atau apa ya, punya hitam lah. Ada kayak rambut gitu sama apa kayak usus. Kayak gitulah bentuknya kayak gitu. Ya kan gue orang Jakarta ya, nggak percaya begitu-gituan. Tapi ya mau nggak mau harus percaya gitu kan. Karena kan gue jalan ke Juhu itu bareng-bareng sama warga sama kepala adat ya kak. Nah ada orang yang berhenti gitu kan, ngasih tahu, mas berhenti dulu mas. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Orang sana yang berhenti? Iya, orang sana berhentiin. Nah apa gue bilang? Nggak, diam dulu ya, jangan ngapa-ngapa ya, emang kenapaan gue bilang. Tadi tuh ada yang lewat gini, gue bilang. Lah mati gue juga tahu sih, cuman gue nggak boleh ngomong aja ya kan. Akhirnya gue cut, ini ketukar nih gini kan. Marah lah Gundul Ji. Marah, nyamperin gue, pala gue dikelepak men. Gue kesel ya gak, anjing, lu bayangin men. Ditonton orang banyak, lu samperin sama host lu, pala lu dikelepak lah ya gak. Ya gue gak terima lah kan. Gimana ya, gue kan biasanya emosi, terbawa lah jam-jam SMA lah kan. Gue kelepak balik bro. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, sekarang jam 2:30 pagi dan gue kedatangan seorang kawan lama gue. Dia adalah teman gue dari zaman SMA dulu, teman bandel, teman berantem dan teman macam-macam deh zaman itu. Dan setelah kita lulus kuliah, ternyata beliau menjadi seorang kameramen yang juga malang melintang dari era tahun 2000-an. Mulai dari kameramen adventure bersama, lu tau lah, tokoh legend Om Heru Gundul. Beliau dulu adalah kameramennya, kawan gue ini. Dan sampai ke daerah-daerah konflik. Lu pengen tahu kan orangnya kayak gimana? Langsung aja gue penekan wujudnya kayak gini. Namanya Bang Melon, apa kabar brother? Terima kasih, Sehat? malam. Alhamdulillah, skip aja. Lu gak usah grogi gitu dong. Biasa ngambil gambar, diambil gambarnya. Lu biasa ngerekam ya? Iya. Nah Lon, lu kalau boleh tahu itu lu selama lu jadi kameramen, itu lu udah pernah ke wilayah mana aja nih? Gue dari ujung Sumatera sampai Papua, ujung Papua. Ujung Papua? Ya, terus kalau ke luar negeri udah ke Australia, ke Filipina, Malaysia, ke mana lagi ya? Arab lah kali ya, Turki. Gila. Ini gue pengen denger kisah-kisah lo yang menarik nih. Kan ibaratnya lo di lapangan terus nih kan. Model-model kayak lo nggak mungkin di balik meja nih kalau gue lihat. Nah, kisah-kisah lo kita mulai dari yang adventure dulu aja deh. Oke deh. Adventure kalau yang gue denger lo sempet nge-ramenin si Bang Heru Gundul ya saat itu. Nah, di sini lo pengen tahu kan kisah-kisah kayak gimana? Sebentar dulu, tahan dulu. Buat lo semua yang pengen kaos dari Jajah Malam, lu bisa lihat di sini, nanti lu bisa gue kasih linknya. Kalau lu punya cerita bagus, rekomendasiin temen, lu dapat kaos atau lu mau beli langsung, bisa juga brother. Oke Bang Melon, lu cerita, gue akan potong. Bang Melon adalah seorang kameramen profesional yang sudah aktif malang melintang di dunia petualangan lintas alam. Bahkan sampai menyusuri daerah konflik yang sangat berbahaya. Kebetulan beliau sahabat Bang Arfi dari zaman sekolah yang ingin membagikan banyak pengalaman menarik. Salah satunya adalah saat Bang Melon menjadi kameramen Heru Gundul, yang merupakan seorang pegiat alam yang sangat terkenal.
Di sini kita akan melihat kondisi real di lapangan antara profesionalisme dan ego yang akhirnya berbuah persahabatan. Semoga kisah ini menarik untuk kita simak bersama. Jangan lupa siapkan kopi dan rokok karena ini cerita seru. Nama gue Melon. Nama asli lu siapa lo? Oh iya, nama gue Ion. sebenarnya. Ion Haryono ya? Ion Haryono. Nah, gue itu pertama kerja di media itu tahun 2002 sebagai fotografer. Berawal dari fotografer dan hobi gue di foto, terus gue nggak sengaja nih iseng ngelamar lah gue di TV karena basic gue juga pernah sekolah film, Ji. Sekolah film, nggak kelar, gue ngelamar di Trans 7 lah. Diterima di sana. Pertama penugasan gue tuh di harian, berita harian dan politik waktu itu. Akhirnya dapat kesempatan bikin adventure, dikirimlah gua masuk ke program Deteksi Gundul masih Heru. Ini orang aneh dan unik menurut gua sih, asli kalau lu tahu aslinya, Ngeselin. kadang ngeselin, kadang lucu gitu kan. Unik lah, versi gua tuh unik menurut gua. Gua pertama kali sama dia kerja bareng itu adalah ngambil gambar di atas kereta api di jembatan Cirebon. Itu ada kereta jembatan panjang, atasnya cuma saya lah, nggak nyampe 30 cm lah, itu gue berdiri di atasnya, men. Ngambil gambar dia, kereta lewat. Deg-degan lah gue kan. Ya duduk aja kira tuh ngambil gambar dia, dan Gundul tuh mau, men, nolongin gue, ya kan. Bantu-bantu ngambil gambar segala macam. Tapi yang bikin ngeselin tuh dia kadang suka jadi kayak sutradara, suka jadi kameramen, yang bikin kesel tuh, ya kan. Gue udah bikin framing oke, tiba-tiba dia nyeletuk, gue nggak mau di sini, gue mau gambar gue di sini, ya kan. Karena gue kesel ya, gue kameramen, akhirnya gue kasih tuh kamera, gue bilang, kalau lu mau jadi kameramen, ini kameranya, lu syuting sendiri, gue tinggal ngerokok, coy. Asli, gue tinggal Dia ngerokok. mau diatur? Kagak mau diatur. Oke. Akhirnya, karena gue punya rasa emosi ya, gue kesel, gue kerjaan mulu, Ji. Terakhir itu, awal-awal itu yang bikin gue selek sama dia waktu gue di Kalimantan. Gue liputan di pasar gitu kan. Liputan di pasar, penonton banyak. Nah, karena itu dua kamera, gue kamera dua gitu kan. Kamera satu master di bos gue, asprot gue. Nah, reporter gue ini salah masang clip on. Yang harusnya di narsum itu di kamera gue, ketuker lah sama ke Gundul narsumnya, clip onnya. Pas tag on kamera, audio berubah. Kok di kamera gue audionya bukan audionya si narsum, tapi audio Gundul. Kebalik. Oke. Nah, salahnya gue adalah gue nge-cut tanpa pengetahuan kamera master. Yang harusnya dia yang nge-cut. Harusnya dia nge-cut. Akhirnya gue cut, ini ketuker nih gini ya kan. Marah lah Gundul, Ji. Marah, nyamperin gue, pala gue dikelepak, men. Gue kesel ya gak, anjing. Lu bayangin, men. Ditonton orang banyak, lu samperin sama host lu, pala lu dipukul, dikelepak lah, bukan dikelepak lah ya gak. Ya gue gak terima lah kan. Gimana ya, gue kan biasanya emosi, terbawalah jam-jam SMA lah kan. Gue kelepak balik, bro, ya kan. Gue kelepak balik, akhirnya ribut omongan, dipisahin lah akhirnya tuh kan. Nah, dipisahin. Habis itu syuting lah lanjut tuh dengan emosi gue, ya kan. Tapi gue profesional, gue kerjain tugas-tugas gue. Selesai syuting, balik ke hotel. Di hotel, bos gue manggil asprot gue ke kamarnya dia. Lon, sini lo, gue pengen ngomong sama lo, ya kan. Marah lah dia asprot gue kan, bos gue. Gue samperin. Tanya gue, lu nggak boleh kayak gitu lo sama host lu segini-gini. Gue balikin ya gak. Bos, sekarang gini ya bos, kalau lu di posisi gue, lu ngambil gambar dan lu bukan lu yang salah, pala lu dikelepak, lu terima nggak? Ya nggak terima sih. Ya udah, itu jawabannya, gue bilang, ya kan. Ngapain lu manggil gue, harusnya lu panggil Gundul lah, gue bilang gitu kan. Gue tinggal pergi, bos gue. Setelah kejadian itu, gue juga mikir juga kan, namanya di lapangan pasti ada gesekan, ya kan. Nah, gue turunin nih tensi emosi gue, ya kan, yang membara, ya, anjir itu. Akhirnya gue pindah ke lokasi lainnya. Dengan tema waktu itu gue suruh bikin liputan tentang survival. Gimana Gundul saat itu berada di hutan, nggak tahu kemana-kemana, dia kejebak di hutan dan dia soal survive untuk menyelamatkan hidupnya dia. Nah, salah satu itu kita bikin adegan itu dia makan kelabang sebagai survive, ya kan. Tapi yang gue masih emosi saat itu kan, masih ada gesekan lah walaupun di hati. Gue kerjain dia. Saat itu lagi ngorek-ngorek kelabang, ngumpulin kelabang buat syuting, buat properti.
Dapatnya tuh kelabang banyak tuh, sepiring lah ya Kak, sekitar 20 ekor lah ada lah gitu. Banyak. Lumayan Ji, banyak Ji. Tapi ada satu Ji, gue nemu Ji, yang busuk kayak mati itu kan. Oke. Tanpa tahu-tahuannya gundul, tanpa bos gue tahu, tanpa reporter gue tahu, gue cemplungin tuh kelabang busuk tuh, celep ya Kak. Buat ngebahas sakit hati gue yang kemarin ya Kak. Jadi sorry, ini piring mau dimasak gitu? Iya, piring gue masak. Terus? Dia nggak tahu tuh kalau ada kelabang mati, gue umpetin satu biji situ, cemplungin pas. Nah, pas adegan mau ngerol tag gambar, gue bilang nih sama kru gue kan, kita ngerol terus ya, jangan ada yang cut, biar kita dapat ekspresinya. Karena ekspresi itu buat gambar kita jadi lebih dramatis lah. Oke Lon, deal ya, gue bilang deal, spread. Akhirnya masak tuh. Pas masak, nyalain kompor, bret. Selang sekitar 10 menit, 15 menit lah, mateng. Dia makan. Pas makan, gue lihat-lihatan tuh sama kameramen satu lagi, master gue, sama reporter gue. Pas banget makan, set, 2 suap, 3 suap, ambil piticing ngomong, nah gue hidup di hutan tuh begini. Ketemulah tuh. Potongan yang busuk. Yes, ya Kak. Dia makan lah tuh kan, mukanya merah, berkeringat. Udah itu kadang gue cut ya Kak, dia gue roll terus gambarnya, ekspresinya dia muntah-muntah, sampai akhirnya dia nyerah. Nge-cut sendiri, Ji. Dia minta cut sendiri? Iya, dia minta cut sendiri, cut. Gue ketawa, gue tahan ya Kak. Akhirnya dia marah, Ji. Marah sama kru ya Kak. Ini siapa yang masukin kelabang busuk ke sini nih kan? Gak ada yang jawab, karena emang gak ada yang tahu, cuma gue doang yang tahu ya Kak. Gue bilang akhirnya sama dia, loh Ndul, di situ yang ngambil kelabang kan elu. Yang masukin kelabang di tempat nesting juga lu juga. Anak-anak di sini ngambil gambar. Siapa lagi kalau bukan lu? Iya juga sih. Ya udah salah lu, gue bilang gitu kan. Tapi dalam hati gue, mamam lu ya kan, gue kerjain. Dia nggak tahu itu? Dia nggak tahu gitu, Ji. Ya. Akhirnya ketek ulang lah itu kan. Buang lah itu. Gue syuting lagi. Cas. Karena gue dapat momennya, akhirnya syuting kedua bohong-bohongan aja, nggak gue record. Suwe banget lu. Yang penting dapet momennya ya Kak. Iya benar-benar. Itu momen dramatisnya ketika dia muntahnya, dia enaknya, gue dapat ya Kak. Ternyata nggak semudah itu hidup buat menjadi survival. Iya. Banyak yang harus kita perhatikan, dari jenis makanannya apa, gimana bentuknya, gimana ngolahnya, itu yang gue dapetin Ji. Oke. Nah ini gue yakin masih banyak lagi nih. Ini kira episode ini khusus bahas lu dan si Gundul nih. Kayaknya pengalaman lu banyak nih. Banyak banget. Karena gue sering sama dia, kan gue dari sama dia itu jalan dari tahun 2009, kalau nggak salah. Okay. 2009 akhir sampai 2011 bulan September apa? 2 tahunan? 2 tahunan lah. Wah, lama lah. Akhirnya gue tau kelakuannya dia. Gak kesel-kesel, gue tahu gimana gedek-gedeknya, gue kerjain, gue tahu ya kan. Cuman yang bikin gue ada semangat buat kerjain dia karena gue kebutuhan gambar kan. Dan dia mau orangnya ngehe, buat gue sih kan kadang-kadang tuh ngehe gak. Suka ngatur-ngatur kameramen gitu. Akhirnya pernah tuh suatu hari itu dia mana tuh ya gue kerjain lagi tuh dia tuh. Ada tuh yang di Toraja jadi. Di Toraja itu kan kita geliputan Rambu Solo ya Kak, pemakaman orang Toraja. Oh yang di tebing-tebing itu? Yes ya Kak. Situ ada dua tuh itu dapat kematian gue. Satu itu di Toraja Selatan, satu lagi di Toraja Utara. Nah, gue cerita dulu nih di Toraja Selatan. Toraja Selatan itu masyarakatnya sudah tidak menganut animisme, sudah mulai ke Nasrani. Oh, udah mengenal agama? Udah mengenal agama. Akhirnya pemakamannya di Patani itu, di rumah-rumah itu kan. Ini ada kejadian lucu di situ tuh. Saking kesalnya gue sama dia syuting, capek ya Kak. Dia tuh minta makanan yang aneh-aneh di hotel. Namanya saat itu tengah malam, dia minta dibeliin buah, Ji. Gue bingung beli buah di mana kan. Akhirnya gue ke pasar itu, Ces. Gue beli timun 2 kilo. Serius. Sampai hotel gue kasih Gundul nih. Ces ya Kak. Nih Dul, makanan lu Dul, buah. Dia ngamuk mainnya Kak. Ini buah apa nih? Timun ini kata dia. Gue bilang, timun buah bukan. Ya buah sih. Ya udah lu makan ya Kak. Mau nyari di mana gue buah ya Kak? Dengan ngedumulnya dia awal. Dimakan juga? Dimakan juga, tapi sambil marah ya Kak. Bodoh amat tuh mati gue. Wah, ada lagi dah sama dia. Terus dari Kalimantan itu kan gue dari selatan pindah ke Toraja Utara nih. Yang di sana masih pakai praktek animisme. Nah itu lucu lagi tuh Ji. Pas lagi acara Rambu Solo itu kan banyak tuh namanya kayak ngadu ayam, sabung ayam tuh kayak judi juga bayar. Terus adu kebo segala macem. Itu bebas lah di sana itu.
khusus buat acara itu doang. Setelah itu nggak boleh sebenarnya. Ada satu kejadian yang unik itu ketika nebas kepala kebo. Ini kebo abis jadu nih, dar, jatuh kan, bangkit lagi. Nah mereka meraktekin binatang mati bisa hidup lagi. Itu pas ditebas, terus mati tuh kebo, Ji. Lehernya? Lehernya. Oke. Tebas, dihidupin lagi, men. Serius? Serius. Itu beneran hidup? Beneran hidup, Ji. Bangun lagi tuh kebo. Udah mati, bangun lagi. Itu gue ngeliat dengan kepala sendiri ya. Ya sorry, itu maksudnya pas udah ketebas itu rapat lagi atau gimana bangunnya? Oh, enggak. Bangun lagi masih berdarah. Keblek itu, tapi masih bertarung. Dalam hati gue, ini gila kali apa gimana ya? Siapa gue yang bego kali ya? Ya namanya gue percaya nggak percaya di ilmu-ilmu gitu, tapi gue mikirnya, tapi ini kejadian nyata, men. Itu real gitu, hidup lagi. Tapi nggak lama akhirnya sama si yang punya acara itu dikasih mati. Nggak tega juga akhirnya kali kan, karena cuma berapa lama gitu buat diadu ya, lupa gue berapa lama. Ada kali sekitar setengah jam lah. Itu si Gundul juga ngeliat? Gundul juga ngeliat. Nah itu gue heran sama Gundul juga, kok bisa gitu dulu ya? Ya, gue juga nggak tahu, kata dia juga kan. Tapi nggak boleh lu record? Nggak boleh gue record. Sebenarnya ada rekordannya, ada itu. Oh gitu? Itu ada rekordannya. Cuma nggak boleh tayang, karena berdarah. Nggak boleh, kalau di kita di TV itu ada yang berbau darah itu nggak boleh. Sekarang YouTube juga sama udah? Kayak gitu. Itu yang di Toraja. Terus juga, itu Toraja Utara ya. Nah, ada lagi satu kisah di Toraja Utara itu juga. Itu yang nggak boleh direkod itu. Cerita lah dari sana itu. Karena kan di sana itu ketika animisme itu berjalan, ya kan. Ada pemakaman. Ini pemakaman, saat itu pemakaman orang udah 40 tahun kalau nggak salah. 40 tahun apa kalau nggak salah? 40 tahun udah meninggal di. Keluarga itu mau makamin nggak punya duit. Pas punya duit, berapa miliar lah gitu kan. Di acara pemakaman orang tuanya nih ceritanya nih. Di situ tuh dipanggil satu-satu. Misalnya nih keluarga Oji nyumbang babi, lempar babi terus daging babi pahanya. Nah itu dibagi-bagi tuh. Dari situ setelah acara itu pendetanya ngobrol-ngobrol doa-doa, barulah besokannya namanya Rambu Solo bawa mayat ke kuburan. Nah kuburan itu di Batu, itu daerah Batu Tomonga namanya. Di Toraja Utara. Nah, itu ada satu kisah yang nggak boleh direkod segala macam. Itu mayatnya jalan sendiri, Ji. Ceritanya, Ji. Mayatnya bang? Iya, jalan sendiri sampai ke kuburannya, sampai ke makam. Nggak disentuh siapa-siapa? Nggak boleh disentuh. Jalan? Dan pengiringnya di belakangnya. Yang ngiring itu keluarga segala macam tuh di belakang. Nggak boleh di depannya. Itu bener? Itu beneran. Gila. Beneran, dari orang Toraja Utara kan, ya menurut gue sih wajar lah. Gue bukan ngejelekin suku Toraja enggak, tapi memang masih adat animismenya masih kental lah di sana lah, menurut gue gitu kan. Karena kebagi dua kan, Toraja Utara itu daerah-daerah gunung ke atas lah, ya. Itu sih menurut gue yang gitu. ngeri lah gue juga. Karena gue nginep di sana juga pun, ternyata penginapan gue itu ada batu besar di bawahnya. Nah itu batu kuburan. Gue baru tahu pas siang-siang. Oh gitu? Iya. Wah, ternyata ini kuburan. Kita tidur di atas kuburan, coy. Kok penginapan kita, anjir. Gue baru makanya gue serem gitu. Itu ntar lu masih yang ke mayat lagi tadi itu. Itu jadi, ini mayat nih. Jalan. Diiringin sama keluarga di belakangnya. Iya. Dikirim sama keluarganya. Dan dia naik ke bukit itu berarti? Naik ke tempat, apa namanya, makamnya, tempat Patani itu. Kan kayak ada lubang-lubang gitu. Iya, lubangnya kecil tuh. Naik situ. Itu bener berarti jalan? Bener. Dari Toraja Utara, tapi kalau di Toraja Selatan tuh nggak ada kayak gitu udah. Wah, kayak gitu. Gile. Ngeri ya? Ya, spesies lagi sih menurut gue. Gue aneh aja gitu, kok ada ya. Gue pikir bohongan. Dan itu maksudnya, itu mayatnya sudah 40 tahun, artinya itu dia sudah kerangka ya? Udah kerangka, tapi diawetin. Masih pakai baju gitu ya? Iya. Nah kan di sana itu ketika mau pemakaman, itu dibikin namanya patung. Patung yang mirip seperti aslinya almarhum. Nah, itu dipajang di depan rumah. Kayak gitu, buat penghormatan. Ini serem banget. Oh, serem, Ji. Tapi emang menurut gue itu juga biayanya mahal sih menurut gue. Karena juga
di pemakamannya itu, di tempat kerandanya itu juga ada emas-emasnya juga. Oh iya? Iya, dilapisin emas. Katanya yang gue denger kebo bule itu sampai miliaran itu ya di sana ya? Oh iya, kebo bule itu ada macam serinya. Kayak mobil gue bilang. Ini ada kebo bule apa? Kebo bule bonga, saleko, sama tedong bulan. Sebutnya tedong ya kalau sana kan. Kalau kebo itu sebutnya tedong bunga, saleko, tedong bulan. Nah yang mahal itu adalah saleko, yang kalau menurut gue ya, saleko itu yang apa kayak sapi itu untuk itu. Yang ada total putih merah apa hitam. Kalau di si kucing namanya kaliko. Ya. Terus ada tedong bulan yang bule doang putih. Itu emang mahal. Mahal banget. Perawatannya pun gak ribet menurut gue. Karena gue bikin syuting itu kan ribet juga tuh. Mandiinnya pakai sabun, tanduknya pakai jeruk nipis dirapin. Nah itu memang perawatannya gila menurut gue. Saking mahalnya gitu kan. Mahal banget. Waktu itu terakhir gue ke pasar Kebo itu, harga tedong bulan saat itu masih di sekitaran 100 jutaan lah. Itu yang bulan ya, yang polos doang. Kalau saleko sama bonga lebih mahal lagi. Ada sampai miliaran loh katanya. Iya, tergantung besarnya, sehatnya, tanduknya, panjangnya gimana, itu memang mahal. Gua akuin. Nah, lu selagi jadi kameramen survival, kejadian-kejadian di lapangan ini yang berhubungan dengan Bang Heru dulu apa aja lo yang seru-seru? Seru lagi tuh yang buaya, Ji. Buaya? Buaya. Di mana tuh? Di Owabong gitu kan. Owabong tuh di mana? Di Purwokerto. Purwokerto? Iya, itu ada buaya sekitar 12 meter. Purwokerto Jawa? Iya, Pulau Jawa. Jadi itu, gua waktu itu bikin adegan di mana Gundul sebagai zookeeper, pembersih kandang buaya. Dan dia nggak mau. Karena emang dia takut ya, gue juga takut ya. Rocker juga manusia. Iya, rocker juga manusia. Cuma namanya kameramen nggak habis akal ya, Kak. Di situ gue mikir gimana caranya dia mau syuting nih kan. Dan anak di Gundul ini emang orangnya tuh maunya ditinggiin ya kan. Maunya besar ya, maunya bener terus lah ya kan. Soalnya Gundul itu bener Dul buat Gundul. Akhirnya gue kerjain lah dia. Gue bilang sama Gundul, Dul, lu yakin nggak mau syuting Dul? Enggak, baunya gini, gede gini nih. Gue cengin lah dia. Cemen lo, gue bilang ya kan. Tio ke Papua, nangkap buaya, sini berdarah robek. Dia berani. Lu nggak berani sama Tio, yang lebih muda. Naik tensinya, Ji. Kena harga diri. Iya, tensinya naik. Akhirnya dia ngomong sama gue, sama kru juga ya kan. Ya udah syuting hari ini, tapi nggak boleh di-cut, roll terus. Oke. Emosi dia kan. Akhirnya masuk tuh gue kandang buaya ya kan. Jebret. Sampai kandang buaya, emang gede banget buayanya men. Karena gue nggak berani juga kan, akhirnya gue ambil gambar dari luar pagar lah. Dari luar pagar, di atas, gue ambil gambar. Cet. Ternyata reporter gue iseng, Ji. Lagi seru-serunya si Gundul lagi ngarahin buayanya. Dia jatuhin bambu. Buayanya kaget. Udah panik kita akhirnya kan. Gundul juga panik ya, tadi mukanya biasa ketawa-tawa jadi streng lah ya Kak. Kaku mukanya. Buat. Akhirnya dia selamat, buaya selamat juga. Jadi nggak kenapa-napa tuh, cuma reporter gue naik ke pagar lompat, kaget dia Kak. Ngelempak buayanya gede banget. Di situ dia marah-marah. Wah, kata-kata ragunan keluarlah dari dia lah ya Kak. Cuman gue maklumin sih kan. Wajar. Iya, wajar. Urusannya nyawa cuy. Yoi, dan itu bukan salahnya dia, salah reporter gue. Cuman ya akhirnya dia mau syuting juga akhirnya kan. Kalau nggak mau gitu nggak mau syuting, gue yang PR ya nggak lapor ke kantor apaan. Wah ada dah, gue bilang dah. Kocak juga tuh anak itu. Banyak sih, ada lagi lah yang lebih seru itu waktu itu gue syuting di tebing, bukan tebing sih, di Tebing Harau, Padang. Nah, Tebing Harau Padang itu kan kita itu biasa kalau ngambil madu, petani itu dari pagi sampai maksimal jam 9 pagi lah. Masih adem. Udara dan cahayanya panasnya. Ini karena kebutuhan gambar, gua ngambil gambar siang hari, Ji, jam 10 pagi. Cuman dengan persetujuan anak-anak nih, gimana nih kalau kita ngambil pagi jam 10, karena kita butuh gambar cahaya bagus, men. Deal, gitu kan. Oke. Gua bilang sama Gundul, berani kan, Dul? Berani gua, kata dia kan, dengan actingnya dia. Oke lah, gua bilang. Oke, jadi waktu itu, dari Tebing Harau nih kan, kita ngambil madu itu jam 10 pagi. Karena kebutuhan cahaya
matahari kan biar syutingnya oke. Naiklah tuh dia tanpa pakai pengaman. Emang kita bikin seperti itu kan biar adventure dapat, feel-nya dapat, dan sebagai orang lokalnya dapat. Natural. Naturalnya. Cuma pakai obor asap. Karena emang tuh lebahnya gede, besar sekali tuh. Sarangnya, Ji. Dan emang cahayanya udah panas juga. Nyerang lah tuh tawon itu. Oh, kalau panas nyerang? Oh, nyerang coy. Nyerang. Habislah kita semua itu. Baik gundul yang di atas sama kameramen yang di bawah tuh dihajar sama tawon. Semua warga pada teriak-teriak, marah-marah sama kita. Karena tawon itu nyerang ke binatang ternakan mereka. Oh. Yoi. Yang lagi banyak sawah ditinggal banyak sawahnya. Sama tuh warga pada ngumpet ya gak? Gundul turun tuh, lompat-lompatan. Sampai bawah. Wah kaget ya gak? Kayak sebelah dua ya gak? Yang satu tebel gede begini, kantup. Yang satu empes ya gak? Bengep banget sih. Bengep banget. Tapi gue gak kehilangan akal. Tetep gue syuting juga. Gak gue cut. Bener-bener lu. Karena kebutuhan gambar ya gak? Yoi. Karena ini momen gue bilang nih. Gak mungkin bisa kayak gini lagi kepikiran gue. Akhirnya gue bilang, Dul, lanjut kita persinian madu ya gak? Anjing lu kata dia. Cut, nggak perlu gue bilang ya kan. Lanjut lah bikin meres madu dengan begini-begini. Kelar semuanya, break ya kan. Kita break 2 hari men. Nunggu dia kempesin mukanya dulu, baru syuting lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya warga minta ganti rugi. Yoi. Oh, ternaknya diserang? Ternaknya diserang. Akhirnya kita ngelobi. Minta maaf lah. Akhirnya kita nggak bayar apa-apa, cuma ngomelin doang. Gokil. Wah, Semua yang bergerak diserang loh ya? Diserang. Kameramen gue tuh habis juga. Bahkan reporter gue itu kena sekitar 23 antupan. Dan masuk ke kamar, dia tutup pintu, udah selesai semua hilang tawonnya. Kita masuk tuh kamar kan. Gue cabutin atu-atu antupannya itu. Oh, masih pada nempel? Masih pada nempel. Akhirnya meriang 2 hari tuh reporter gue. Untung nggak mati. Nah, pasti banyak dong nih hal-hal di luar skenario yang terjadi di lapangan kalau lagi adventure gitu. Oh, ada. Gitu. Sangat-sangat banyak loh di luar skenario yang kayak unik itu gundul itu pernah digigit kobra men. Kobra hitam. Kobra Jawa? Kobra Jawa. Tapi nggak mati tuh orang. Lu parah banget lu. Maksud gue badak badannya gitu cuy. Jadi tuh di sini nih masih ada bekasnya tuh. Di perut? Iya, di sini nih. Hitam. Nah, ceritanya gitu gue nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba tuh udah kegigit kobra aja? kegigit aja tuh kan. Nah sama dia dibelek tuh kobranya ya, dia bilang pedunya dimakan. Katanya buat obat, buat penetral racunnya untuk kobra. Ya cuman sih menurut gua, yang orang awam nggak ngerti tentang binatang, ya aneh aja sih menurut gua. Kan namanya kobra beracun ya kan, harus disuntik, dia kagak coy. Sing penting yakin. Yoi, asli tuh orang unik menurut gua. Cuman itu nggak seru sih, menurut gue lebih seru lagi tuh waktu syuting di Wonosobo. Wonosobo itu kita syuting carica. Sebagai petani carica dia di hutan. Oh, yang buah itu ya? Iya, buah kelapa itu, buat manisan. Yang kayak pala? Kayak paya. Kayak pala? Paya, pohon paya ya? Paya, nama carica. Paya kecil. Nah, syuting lah di sana kita. Cuman kita syuting sana karena cuman metik paya buat bikin carica kan kurang seru nih. Gue bikin sama aspot gue, bos gue, bikin unik lon. Apaan nih gue pikir-pikir, akhirnya sepakat lah kita tuh pakai binatang aja, ular lagi. Ular sanca. Itu ular sanca segede gini nih, segede paha. Serius, gede banget. Nah karena kebutuhan gambar, gue gimana caranya nih bisa dapat gambar dramatis, segala macam, ekspresinya. Gue kerjain lagi tuh gundul tuh. Lagi ngambil carica, ketemu sanca, des. Ceritanya sih bagus, mau nolongin tuh sanca pindahin. Kalau kasih lain supaya petani nggak kena. Ternyata dia kegigit main pahanya. Terus kegigit nama sanca kan nih taringnya ngait, ya nggak? Gigit terus tuh di sini paha tuh. Nah belibet dari kakinya tuh. Cet. Gua syuting, gua roll tuh sama temen gua. Nggak ada yang nolong? Nggak ada yang nolong. Anjir. Gua cut dengan mukanya dia kesakitan, jalan berat bawa gini, akhirnya serak berapa meter. Jatuh gundul coy. Teriak, tolongin. Anjir. Itu gede banget yang asli tuh. Cuma akhirnya sebelum ditolongin gue cut dulu, gue ambil gambar dulu ya, ekspresi segala macam, lah pas gigitan segala macam. Yang penting buat gambar gue.
Situlah tuh maksud gue, ini orang walaupun gue kerjain tetap aja mau gitu kan. Tapi dia nggak tahu sebenarnya. Cuman gue bilang, Dul, ini buat kebutuhan gambar. Ini menarik men, gue bilang nih, seru men, gue bilang nih. Seralu aja dah kata dia. Dapat gede tuh, akhirnya lepas, selesai berdarah-darah emang sih akhirnya. Buset. Itu beneran kegigit. Kegigit. Gede cuma. Oh, itu jahit dong pasti. Enggak dijahit. Cuma robek doang sini. Tapi dia dikasih madu. Oh gitu? Dia mau obat cuma satu doang, madu. Oke. Mau kena kobra kayak mau digigit binatang yang lainnya, madu obatnya. Kalau dia Dioles? ada yang diminum, ada yang dioles. Tuh, gue itu obat itu. Dia kalau minum madu, kalau sakit udah bisa sebotol 2 botol habis. Tenggak sama dia. Tapi sembuh. Makanya gue bilang nih, host gue ini unik gimana gue bilang. Aneh gue bilang, tapi nyata. Ada kayak begitu. Nah, lu setelah ular itu, apalagi nih kejadian lumayan, lu kayaknya seru-seru juga Nah, nih. kalau yang binatang, nih posisinya gue masih sama Heru tuh masih suka kelas lah ya. Belum deket-deket banget. Deket sih deket, tapi masih suka kelas lah ya gak. Waktu itu di Sulawesi Selatan, gue liputan di Jeneponto, balap kuda. Jadi situ gue bikin adegan Gundul itu dengan gimmick dia jatuh dari kuda balap ceritanya. Ini kuda udah kencang banget dia lari, bat. Nanti gue bilang sama Gundul, Dul, titik ini lu jatuh, gue bilang. Tapi jatuh jangan lebay, real jatuhnya ya. Akhirnya gue bikin atau adegan itu, jatuh main guling-gulingan. Salahnya gue sama kru yang lain nggak bilang ke orang-orang sekitar bahwa ini lagi syuting. Sangka real. Sangkanya real. Oke. Masuklah satu orang itu, nolongin Gundul. Akhirnya frame gue ke blocking dong. Iya. Ya gak gue cut, marah-marah Gundul. Ya tepat sih dalam hati gue, ini pun udah dapet nih, bisa gue potong, gue edit tambah yang lain. Cuma karena gue udah kesal juga sama dia, gue kerjain aja lagi. Ulang lagi Dul, gue bilang. Lu bener-bener. Gue sama Aspat gue tawa-tawa tuh, sama anjir tuh kata dia. Ulang lagi Dul, tapi jangan di-cut lagi jadinya. Iya, gue bilang kan. Mulai lagi lah tuh. Mau lagi dia? Mau lagi dia kan. Ngobut lagi. Jatuh, guling-guling, pas di depan kamera gue, bek, selesai ya kan. Cut, dapat semua itu. Padahal udah yang pertama udah dapat sebenarnya. Cuma karena ini buat penambahan gambar, biar tambah oke lagi, dia mau. Jalan lagi ya gak. Cuma yang sebelah abis itu, minta duit 500.000. Hah? Iya. Buat apa? Buat beli jamu, madu, 2 botol, sama minta urut. Berhenti syuting men 2 hari. Anjir, gue bilang sialan. Kehabisan waktu lagi gue kan. Buset. Wah, dia mah badannya badak, gue bilang. Nah ini Ji, ini ada lagi nih yang lebih seru lagi. Jadi waktu itu gue liputan di daerah Kalimantan. Lupa gue Kalimantan Barat atau Selatan gitu ya. Itu agak-agak dalam lah ya kan. Nah waktu itu gue ceritanya bikin Gundul survive juga ceritanya kan. Buat nebang buka jalan di hutan. Nah saat itu gue nggak tahu itu kalau itu ternyata hutan itu bukan hutan bebas. Hutan adat. Hutan adat, dan ada yang punya gitu kan. Iya, ada suku yang punya. Iya. Nah, kan gue pikir dalam hati gue jalan ke sini udah ada guide gue. Orang situ juga. Masuklah ke sana. Tes. Lagi enak-enak nebas, tes. Disamperin sama orang Dayak aja. Cuma pakai kain, nggak pakai baju, bawa mando panjang banget coy. Marah-marah. Begini, wah. Lu nggak ngerti dia ngomong apa? Wah, ngerti lah bahasa sono ya Oke. gak? Akhirnya karena gue parno, wah anjir. Tapi matanya ke gue doang. Itu yang paling gede. Ada host gue kan Gundul nih, dia tinggi gede. Aspot gue gede badannya, tinggi juga. Reporter gue tinggi juga, gue doang paling pendek. Anjir, gue bilang sama mati gue, kok gue diincar ya kan? Karena gue parno ya kan, tuh tripod gue lipet, gue tempel di leher. Nah pikiran gue, namanya tim gue pada gede-gede, gue pikir gue dibelain. Kagak coy, diem semuanya, anjing gue bilang ya kan. Dikejar Mando, dia udah nonton nih. Iya, wah syalam, gue bilang ya kan. Gue deg-degan juga tuh gitu kan, anjir gue bilang nih. Akhirnya, karena gue bawa guide, akhirnya guide gue yang ngomong nih, pakai bahasa situ tuh. Gue nggak tahu ngomong apa lah ya kan. Udah agak reda tuh. Cuman gue akhirnya dibawa tuh ke rumah Panjang. Ke rumah Panjang, masuklah ke rumah kepala adatnya tuh. Ngobrol lah. Ditanya kepala adat, kok kamu ngapain nebang di situ?
Saya bilang, maaf Pak, padat, maaf nih, saya kesana itu bukan karena saya semata-mata main tebang-tebang aja, tidak. Saya kesini bawa orang sini juga, dan dia mengarahkan kita ke sana. Jadi saya nggak tahu apaan, kalau ternyata itu punya bapak ini, gue bilang gitu kan. Akhirnya bapak yang gue bawa nih guys itu ngomong lah ke kepala adat, bla 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 bla. Intinya emang salah dia, bukan salah gue. Cuman karena kadung kesal nih orang sama gue, akhirnya dia minta kepala adatnya untuk kena denda lah gue. Di situ lah gue bayar babi. Hancur. Disuruh ganti pakai babi. Bayar babi gue, gantiin. Harga berapa babinya? Waktu itu 2010 itu gue kena harga sekitar 450-an atau 500 ribu gitu. Lumayan lah, harga itu lumayan gitu kan. Lumayan. Duit segitu, akhirnya belilah babi lah daripada gue kenapa. Akhirnya gue tanya nih, salah gue di mana ya gak? Ternyata tuh bukan masalah gue nebang pohon itu Ji. Awal karena gue syuting, jebret, ini orang yang marah-marah lewat di blocking kamera gue. Awalnya nih, nih dia blockingan di belakangnya gundul, gue teriak, gue minta tolong, bang, tolong bang, itu yang belakang minggir dikit bang. Dia kayaknya nggak terima sama omongan gue kali Ji. Ya iyalah, akam sih lo gituin. Anjir, sialan gue. Itulah awal-awal tuh, makanya marah-marah sama gue. Sensi dia malu, ditunggu lu salah apa nih. Iya. Cuma gue kesel sama gue, diem aja, bukan belain, setan gue bilang. Oh, pikir mau dibelain, dapat diem juga dia kan. Nah Ji, ini ada lagi Ji. Ini waktu itu gue masih di Kalimantan nih, sama kayak kemarin sama Gundul Kalimantan. Tapi ini gue tahu Kalimantan Selatan gitu. Gue jalan ke Juhu gitu kan. Juhu. Desa Juhu itu desa paling atas di Meratus, Gunung Meratus. Itu gue jalan 2 hari tuh situ. Nah dalam perjalanan, namanya gue nggak tahu ya gak, ada yang lewat nih, cus, bentuknya hitam pala tuh, cuman gue nggak tahu pala atau apa ya, punya hitam lah, ada kayak rambut gitu sama apa kayak usus, kayak gitulah bentuknya kayak gitu. Ya kan gue orang Jakarta ya, nggak percaya begitu-gituan, tapi ya mau nggak mau harus percaya gitu kan. Sekelebat, terus bodo amat lah pikiran gue, yang penting gue nggak ganggu ya kan. Ngambil pusing? Ngambil pusing, gue jalan aja ya kan. Ternyata tuh, karena kan gue jalan ke Juhu itu bareng-bareng sama warga, sama kepala adat ya kan. Nah ada orang yang berhenti gitu kan, ngasih tahu, mas berhenti dulu mas. Kenapa? Gue bilang gitu kan. Orang sana yang berhenti? Iya, orang sana berhentiin. Nah apa gue bilang, nggak, diam dulu ya, jangan kenapa-napa ya, emang kenapaan gue bilang. Tadi tuh ada yang lewat, gini, gue bilang. Lah mati gue juga tahu sih, cuman gue nggak boleh ngomong aja ya kan. Itu yang disebut kuyang ya? Gue nggak tahu namanya apa dah, gue nggak ngerti gitu. Iya, kalau kuyang tuh kepala dengan isi perut terbang katanya, kayak Kalimantan gitu. Iya. Dan itu ada di sana ya? Ya itu sih yang gue lihat di Meratus itu. Anjir, ngeri juga. Kan itu kan gue ke Meratus itu karena gue masuk ke itu, pintu masuk ke itu ngelewatin hutan adat. Hutan sana tuh ada dibagi-bagi nih mau Juhu tuh. Ada hutan adat, hutan produksi, terus hutan keramat, sama satu lagi hutan apa gitu namanya itu yang buat berburu itu. Nah, pintu masuk itu lewat hutan keramat itu Ji. Itu kayak di kayak dunia dongeng menurut gue sih ya. Karena itu udah berkabut, pohonnya gede-gede, berlumut pula. Nah, gue berhenti lah situ tuh sebelum masuk tuh kayak pintu gerbang gitu lah. Dikasih lah gue nih, tanda-tanda di sini nih. Dia udah doain, gue ngerti tanda apaan tuh ya kan. Kayak abu-abu gitu di bentuk itulah. Jadi doa-doain, seret, baru gue masuk situ, kampung adat itu. Kalau nggak pakai gituan? Gue ngerti. Gue mah karena namanya ikutin kepala adat yang di situ, gue ikut kearifan lokal ya? Nah, gimana caranya nih gue orang Jakarta ke daerah lain yang gue nggak tahu, yang pengen gue tahu, tapi gue harus bisa berbaur ya, gue ikutin aja lah. Kayak gitulah. Unik ya? Unik. Dan itu satu lagi tuh, sebelum itu juga gue nemu namanya pohon yang ada airnya tuh, yang tebas. Oh, yang diginiin? Iya. Iya. Nah, ya namanya gue orang awam ya kan. Gue pikir itu ada di film-film doang. Ternyata ada coy kan. Beneran ya kan, anjir gue bilang. Dan gue minum air itu. Rasanya tuh kayak sepet, kayak air salak, sepet gitu kan. Cuman dalam hati gue, ada Indonesia ya, ternyata kayak juga Indonesia. Gue pikir di film ya kan. Ternyata ada beneran. Ada cuy. Baru itu gue ngerasain seumur hidup gue. Nah, lu ngusilin si Heru Gundul tuh sering ternyata? Sering, Ji. Karena gue kesal juga kadang-kadang kalau dia tuh susah. Dan semua kameramen yang ada Trans 7, kalau ketemu dia itu pada mikir gimana cara menjinakkan dia. Handle dia lah ya. Iya, menghandle dia gimana caranya kan. Akhirnya nanya ke gue, Lon, ini gimana lo ya buat si Gundul gini?
cara lu begini men, gue kasih tau cara gue yang terbaik, gue bilang kan. Kalau dia sudah tidak mau diatur, gue bilang, lu kasih kamera, suruh syuting sendiri. Tinggal rokok udah kayak gue. Tadi nurut dah gue bilang. Nah, abis itu nih gue ada lucu juga sih, masih gue kerjain waktu itu kan. Waktu itu gue di Bengkulu kan. Gue ke Bengkulu, jadi ceritanya si Gundul itu jadi pekerja tambang batu bara di pantai Bengkulu Selatan tuh. Oh, tag-nya seolah-olah dia sebagai pekerja. Yes, iya kan. Karena saat itu gue juga masih ya perkenalan dengan dia lah ya. Bagaimana caranya ini gue bisa akrab, dia sama gue bisa enak, tapi masih kesal juga gue ya kan. Gue kerjain lagi ya kan. Di situ batu bara kan dari laut saling dapat nih. Yang di Bengkulu ditaruh di karung ukuran sekitar 50 kilo. Cuman gue kerjain Ji, jadi 70 kilo gitu Ji. Tanpa dia tahu ya kan. Gue bilang, Dul, ini kita angkat batu bara nih dulu. Dari situ titik lu sampai ke atas pick up gitu kan. Naik ya, gue bilang. Tapi jangan di-cut lo ya. Enggak gue cut, gue roll terus. Bener ya? Iya. Dalam hati gue, lu mamam 70 kilo ya gak? Gue udah maspot gue yang kerjain berdua-dua sama dia kan. Tawa-tawa aja. Sikat lo, gue sikat ya gak? Lu gambar, gue ngangkat men, berat banget. Sampai, wah, hell keringetnya. Mukanya jelek banget ya? Muka jelek banget. Dia mau ngekat sendiri kagak enak karena dia bilang sendiri jangan dikat terlalu terus. Terpaksa lah dia makan omongan ya kan. Gengsi. Jalan terus akhirnya pas udah kelar, pes gue tawa-tawa ya berdua sama temen gue. Wah, lu mamam tuh malam bara ya. Wow aja gitu. Tapi bagaimanapun dia menurut gue ya, dia host yang kuat lah. Kuat. Terusnya dia punya potensi juga. Baik lah, orang itu baik sebenarnya orangnya. Dia orang yang baik. Cuman bagaimana kitanya aja bisa mengenal dia. Wajar lah menurut gue. Dari dia kan dari petualangan liar zaman itu kan di TV7. Senior lah menurut gue dia. Iya. Wajar gimana cara senior bisa kenal sama junior dengan caranya dia. Cuman kalau kita nggak kenal dia, ya orangnya nggak enak gitu kan. Cuman namanya gue nggak bisa gitu kan. Gimana caranya gue bisa mengenal dia dengan cara, oh dia caranya kayak begini. Gue pakai cara gue juga, bisa sama kali mengenal. Akhirnya akrab lah gue akrab sama dia, gue ke rumahnya dia main, gue nengokin anaknya dia segala macam. Oh gitu. Baik orangnya sebenarnya, nggak pernah namanya sama temen itu kelas lama tuh nggak. Wajar namanya di lapangan ya kan. Gue 3 minggu 4 minggu di lapangan, minggu pertama masih hahi, minggu kedua masih diem-dieman, minggu ketiga berantem, ya kan? Minggu keempat pulang udah kelar ya. Ya gitulah. Tapi overall orangnya sih baik ya? Orangnya baik, sangat baik orangnya. Care sama teman menurut gue. Nggak ada yang namanya menurut gue itu dia sama teman tuh gimana gue enggak. Tapi semua itu buat kebersamaan di lapangan. Buat satu bikin episode tuh jadi bagus. Dinamika di lapangan. Begitulah dinamikanya. Oke, wah luar biasa sih. Jadi berarti ini sebelum kita tutup nih Lon, pesan apa sih nih? Gue yakin ntar Bang Heru Gundul nonton nih sambil sungut-sungut mukanya nih. Pesan lu apa nih berarti ini? Dul, gue minta maaf dulu ya. Tapi gue begini tuh bukannya gimana, lu tahu diri kan, buat kita bikin gambar lebih keren. Lu juga yang tampil bukan gue. Sorry dulu ya. Nah, gue tunggu nih reactionnya Mas Heru Gundul di channel kita. Lanjut Dul. Lon, ini kan berarti ini kisah lu dengan Mas Heru Gundul nih. Dan ada beberapa yang tadi sempat kita ngobrol di depan tuh kan. Yang lu ikut yang sempat ditangkap di Filipina tuh. Oh iya. Terus lu yang ke Aceh, yang ke markasnya GAM. Nah itu buat lu semua yang pengen tahu kisah brother gua ini, Bang Melon, lu bisa ikutin di episode selanjutnya. Kisah yang ini gue jamin seru dan tegang karena ini liputan asli langsung dari seorang reporter yang masuk ke daerah-daerah konflik. Nah, lu pengen tahu kan kisahnya? Kita ketemu di episode selanjutnya. Sebelumnya Lon, gue thank you banget nih. Lu udah cerita di channel gue nih, udah hadir, tapi abis ini kita cerita lagi. Oke. Lu tunggu di episode selanjutnya. Stay tune. Nah, gue nunggu kata-kata itu dari lu. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.